Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Bersyukur, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertatap muka melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika pada hari Kamis. Sebelum kita memulai aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta salah satu perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Absen kan? Semuanya hadir ya? Semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Kita bisa laksanakan COVID. Ya. Setelah itu, apa sih pembelajaran kita pada hari ini? Pembelajaran kita pada siang hari ini menentukan perbandingan ini dari pada yang pertama. Yang kedua, itu kalau objek pengamatan dengan menggunakan tadi kemarin dengan melibatkan observasi. Selanjutnya, menyelesaikan masalah berkaitan dengan masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita bersama kalian dapat setelah belajar menentukan kepentingan yang kedua adalah menghitung pengamatan dengan menggunakan kebijakan. Jadi dalam penggunaan cara ini kalian perlu menghitung daya itu kita membaca ini sangat menarik kegiatan awal ini kita lihat ada materi masyarakat lalu kalian waktu itu apakah ini materi dasar itu istimewa dan mulai itu seperti dengan materi pasaran dari kalian waktu apa itu istimewa yang menjadi sudah bertulis dapat derajat yang pertama 0 derajat selanjutnya berapa? 20 derajat selanjutnya 45 derajat selanjutnya 50 derajat dan 90 derajat sudah begitu selesai dalam ini ini 0 derajat maksudnya adalah 0 terus ini 30 derajat berapa? 45 derajat berapa? 2 terus ini 60 derajat berapa? Ya, kembali 91 kalau nilai itu kalau tadi satu besar sama di bagian apa mengingatkan kembali sampai itu karena adalah nilai itu berarti selanjutnya materi prasaran itu adalah perbandingan dalam menjadi itu kalian mengenal ada sendiri yang mana itu kalau kita lihat di gambar jelas atau belum sendiri yang mana ya jelas ya itu yang sendiri di bawah terus ada juga sudut alfa itu sudut yang ada di bawah terus ada juga
Lanjut, ada sisi samping sudut ya. Sisi samping sudut itu sisi yang sebelah sini, sampingnya, samping dari sudut alfa. Ya, ada apa lagi? Oke, ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat, terletak di yang bentuknya siku-siku seperti ini. Nah, ini adalah bagian-bagian dari segitiga siku-siku. Ada pertanyaan sampai sini? Iya, silakan. Elita ya? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan trigonometri? Oke, apa yang dimaksud dengan trigonometri? Ya, ada yang bisa bantu jawab? Skip. Oke, terima kasih Elita atas pertanyaannya. Apakah yang dimaksud trigonometri ya? Ya, trigonometri itu merupakan bagian dari matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada suatu segitiga. Bagaimana Elita? Paham? Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ya. Ya, silakan Setia. Dalam sudut istimewa terdapat kuadran 1 sampai kuadran 4. Bagaimana perbedaan antara kuadran tersebut? Ya, terima kasih Setia. Berkaitan dengan kuadran ya, kuadran dalam sudut istimewa. Ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawab? Ya, Anggun ya. Silakan. Dari pertanyaan Setia. Ya, silakan. Jika kuadran 1 nilai sudutnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kuadran 2 untuk nilai sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 sudut 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 sampai 360 derajat. Ya, kuadran 4 sampai dengan 360 derajat. Kalian semua bisa menyimak ya? Ya, bisa. Bagaimana untuk Setia? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, Siti Aisyah ya, silakan. Pak, saya bertanya, apa sih artinya sinus? Oke, sudah panjang lebar kita sampai sini. Apa sih artinya sinus? Ya kan, kita belum jelas ini mungkin. Ada yang bisa bantu? Apa itu sinus? Iya, silakan Soharman. Sinus adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi miring pada segitiga segitiga yang sering disingkat menjadi sisi depan, sisi miring. Oke, bagus. Ada singkatan yang dikatakan oleh Soharman. Sin itu atau sinus biasa disingkat dengan sin demi. Ya, sudut sinus adalah perbandingan sisi depan per sisi miring. Nah, itu dia jawabannya. Siti Aisyah, paham? Jelas ya? Oke. Kalau jelas, itulah materi prasyarat kita. Kita masuk dalam kegiatan inti. Kita masuk dalam kegiatan inti. Ya. LKPD sudah Bapak bagikan ya. LKPD itu adalah untuk membantu kita belajar, untuk membantu kalian belajar. Ya, selanjutnya adalah apa sih penerapan trigonometri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kalau kalian belum paham, maka apa sih materi ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, nanti kalian kurang jelas dan juga kurang semangat dalam belajarnya. Nah, Bapak sajikan ini beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini gambar apa ini? Gambar apa? Ya, membantu menentukan kemiringan tali atau menarik suatu benda menggunakan tali. Semakin miring, semakin sudut ini kecil, maka akan semakin ringan. Semakin sudut ini membesar, malah ke atas mungkin talinya, yaitu akan semakin susah dipindahkan, malah nanti keangkat ke atas. Nah, ini penerapan sudut dalam trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah mempermudah mengukur tinggi benda. Nah ini yang Bapak katakan tadi ya. Misalkan kalian ada apa di rumah, pohon, kalian perlu mengukur pohon atau mau mengukur tinggi atap rumah, kalian bisa menggunakan sudut elevasi. Nah ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Oh ya, silakan. Secara pengertian sudut elevasi itu apa sih, Pak? Ya, secara pengertian Sudut elevasi itu apa sih? sudut elevasi ya. Sudut elevasi itu apa sih? Oke. Sudut elevasi. Nah ini yang kita sajikan. Menurut kalian yang bisa bantu jawab dari gambar ini, apa itu sudut elevasi? Ya, siapa yang mau membantu? Ya, Setio, silakan. Izin menjawab. Ya. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Ya, terima kasih Setio. Sudah dijelaskan oleh Setio, dijawab. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal, arah lurus ya, dengan pandangan kita ke atas. Ya, jadi seperti ini. Itu sudut elevasi. Nanti kita praktikkan bagaimana cara menentukan besar sudut elevasi. Ya. Oke, ada lagi tambahan? Oh ya, silakan Anggun. Saya menambahkan jawaban dari Setio. Ya. Lawan dari sudut depresi, sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Ya, dilengkapi oleh Anggun. Jawabannya lawan dari sudut elevasi adalah sudut depresi. Ya, sudut depresi itu sudah dikatakan tadi pengamatnya ke arah bawah. Misalkan kalian berdiri di atas hotel, di atas loteng hotel misalkan, memandang ke bawah. Berapa sih tinggi hotel ini? Bisa kalian hitung? Bisa, tanpa mengukur tinggi hotel secara manual pakai meteran, nggak perlu. Ya, bisa kalian ukur. Oke, selanjutnya ini adalah penerapan selanjutnya. Nah ini membuat bidang miring. Nah ini banyak beberapa gambar ya. Bidang miring, misalkan ini apa ini? Papan tulis. Ya, dibuat miring biar nulisnya mudah, ya kan? Terus ini apa ini? Nah ini contoh memandang ke atas puncak tiang bendera. Ya. Terus yang ini gambar apa? Ya, memindahkan barang ke atas kendaraan, ya kan, menggunakan bidang miring. Nah ini, semakin ini landai, maka kerjanya akan semakin mudah. Semakin ini menukik ke atas, akan semakin susah. Kebayang nggak? Kebayang ya? Ya. Iya. Ini apa ini? Ini tangga ya? Ya, ini tangga. Jadi dalam meletakkan tangga itu jangan tegak lurus, nanti jatuh ya. Harus miring. Nah itulah beberapa penerapannya dalam bidang miring. Nah kita lanjutkan. Ya, berdasar contoh-contoh pada slide sebelumnya, adakah contoh lain menurut kalian penerapan trigonometri pada segitiga siklus itu? Adakah contoh lain? Ya, ada yang dapat contoh lain selain yang Bapak sajikan tadi? Oh iya, silakan Putri Jadira. Pada pemiringan atap rumah yang berbentuk Ya. segitiga menggunakan ilmu Ya. trigonometri digunakan dalam dunia digunakan dalam penerbangan pesawat perlu berbelok ke arah kanan sebesar sudut yang ditentukan. Iya. Jadi, iya, sudah benar apa yang dikatakan oleh Putri. Itu adalah beberapa contoh yang lain. Salah satunya tadi dikatakan bahwa pesawat kalau belok misalkan dari menara pengamat diminta untuk silakan berbelok 30 derajat. Nah, kalau kita nggak ngerti sudut seberapa besar itu. Nah, maka digunakan juga dalam navigasi pesawat. Ya. Ada lagi contoh yang lain? Oh ya, silakan. Apakah perbandingan trigonometri hanya berlaku pada segitiga siklus itu? Ya, apakah perbandingan trigonometri ini kita bahas yang lain hanya berlaku pada segitiga siklus itu? Nah, coba kita pikirkan, adakah
Segitiga yang lain berlaku, misalnya segitiga tumpul, segitiga sama kaki, sama sisi. Ada yang bantu jawab? Saya Pak. Oh iya, Restu silakan. Ya, karena trigonometri itu sendiri didefinisikan berdasarkan konsep keserbangunan pada segitiga siku-siku. Ya, benar sekali Restu bahwa konsep segitiga siku-siku itu adalah untuk terdefinisi dalam trigonometri. Ya, maka tidak ada jenis segitiga lain yang bisa kita pakai untuk menjabarkan konsep ini. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oh ya, silakan. Siapa ini? Fauzia. Ya, Fauzia silakan. Apakah kita bisa mengukur tinggi layang-layang yang sedang diterbangkan menggunakan konsep sudut elevasi? Ya. Oke, pertanyaannya cukup bagus ya. Ini kalian pasti pernah mengalami menerbangkan layang-layang, ya kan? Nah, apakah bisa kita mengukur tinggi layang-layang kita di langit-langit itu di sana? Seberapa tinggi itu? Bagaimana caranya? Bisa kan? Ada yang mau bantu jawab? Oh iya, Silmi. Jawabannya bisa. Caranya kita cari sudut kemiringan benang dan panjang Ya. benang yang sudah ditarik layang-layang menggunakan konsep rumus adalah sin alfa adalah sisi tinggi layang-layang dibagi panjang benang layang-layang. Iya. Maka tinggi layang-layang dibagi kami. Iya, bagus sekali ya, bagus sekali pertanyaan dari Silmi. Mungkin ini adalah pengalaman pribadi Silmi pernah menerbangkan layang-layang dan mengukur tingginya, gitu ya, mungkin ya. Ya. Oke, sampai di sini cukup ya. Kita lanjutkan. Ya, Bapak sajikan masalah ya. Ini sudah Bapak tampilkan masalah dalam slide. Selesaikan masalah yang disajikan dalam soal di bawah ini. Ya, segitiga siku-siku ABC. Ya, segitiga siku-siku ABC. Di B siku-sikunya. Tentukan perbandingan berikut ini berdasarkan gambar. Kita diminta menentukan perbandingan berdasarkan gambar. Mari kita coba. Bapak kasih contoh dulu yang sin alfa ya. Untuk sin tadi yang dikatakan Suharman singkatannya apa? Sin demi. Maka coba kita cek. Sin demi, sin alfa depan per miring ya. Jadi sisi depan sin alfa misalkan itu perbandingannya adalah panjang sisi depan dibagi dengan panjang sisi miring. Itulah nilai dari sin alfa. Nah, kalau untuk cos itu cos sami ya, samping per miring. Terus untuk tangan itu tan desa, depan per samping. Nah, semuanya dipermudah dengan singkatan. Maka inilah indahnya matematika. Tadi singkat-singkat itu menarik, kuat diingatan kita. Nah apa kalau kita terapkan di sini? Ya, misalkan yang pertama sin alfa. Apa tadi? Sinus itu sin demi. Sin alfa di sini ya. Demi depan per miring, depannya adalah sisi B C. Ya, benar ya? Depan dari sini. Tuh, kalau kita nunjuk ke bawah. Coba. Tuh, lihat anak panahnya. Anak panah menuju ke arah depan. Maka depannya adalah BC. Per sisi miring. Miringnya adalah AC, ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, selanjutnya ada yang bisa meneruskan untuk sin beta? Iya, Anggun, silakan. Sin beta. Untuk sin beta sama dengan AB per AC. Oke, kata Anggun sin beta adalah AB per AC. Kita lihat. Sin beta adalah sisi depan per miring, ya. Maka AB per AC. Bagaimana menurut kalian, benar? Benar. Oke. Ya, AB per AC. Lanjutkan untuk cos. Siapa yang mau membantu untuk cos? Oh ya, silakan. Cos alfa sama dengan AB per AC. Oke, cos alfa sama dengan AB per AC, ya. Terus untuk cos beta? Saya Pak. Iya, Restu, silakan. BC per AC. BC per
AC. Oke, benar jawaban restu. Lanjut untuk tangan. Ya, silakan. BC per AB. BC per AB. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ya, masih ada beberapa masalah yang akan Bapak sajikan. Ya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh ya, silakan. Dalam menentukan perbandingan trigonometri pada segi Ya. apakah sisi miring selalu di garis yang miring? Ya, dalam menentukan, nah ini bagus sekali. Sisi miring itu yang mana sih intinya itu kan ya? Apakah selalu sisi yang miring? Kalau misalkan nanti ini Bapak putar sisi siku-sikunya di atas, nah bingung nggak kita kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab secara pengertian? Saya Oh ya, Restu silakan. Sisi miring terletak di depan sudut siku. Sisi Ya. tengah terletak di depan sudut yang dihindari. Sisi samping adalah sisi yang lainnya. Oke, nah bagus sekali. Sisi miring itu sisi yang terletak di depan sudut siku-siku. Nah, benar sekali Restu. Ya, sampai situ. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, Elita silakan. Apa hubungan rumus secan, kosekan, dan kotangan dalam perbandingan trigonometri? Apa hubungan antara rumus sekan, kosekan, dan kotangan? Nah ini luar biasa nih pertanyaannya, tingkat tinggi ini. Ya, sekan itu adalah sama dengan bentuk 1 per sin. Ya, sekan itu 1 per cos. Ya, maaf, sekan itu 1 per cos. Sekan itu adalah kebalikan dari sinus, berarti sekan adalah 1 per sin. Ya, kosekan adalah 1 per cos alfa dan kotangen adalah 1 per tan. Jadi bentuk pecahan dari sin cos tan. Ya, itu hubungannya. Paham? Anggap? Wah, gitu ya. Ya. Ya, sampai sini masih ada beberapa masalah kembali. Nah, sebelumnya Bapak akan bagi kelompok untuk kalian ya. Bapak sudah rencanakan bahwa kelompok kalian ini secara heterogen. Bukan karena teman, bukan karena keakraban, tetapi Bapak bentuk secara heterogen ya. Silakan kalian bentuk kelompok 3-3, tapi karena ini cuma 2 orang, nggak apa-apa, kalian berdua, yang lain 3-3, nggak apa-apa ya. Oke, silakan membentuk kelompok dengan teman yang lain, silakan. Ya, nah ini sudah bentuk kelompok bagus nih. Ini 3 orang. Ini kelompok pertama ya. Ini Helen kelompok berapa ini? Kelompok pertama ya. Ya, terus ini Restu dan siapa? Ya, kelompok kedua. Ya, terus ini ada Suhermawan, ada siapa? Fauzian, terus ada Ayu. Ya, ini kelompok 3. Kalian tulis dalam KPD 1, 2, 3. Terus ini ada Anggun, ada Putri Zahira, terus ada Dalita kelompok 4 ya. Terus ada Setio, ada Dwi, terus ada Sini kelompok 5. Benar ya? Silakan tulis di KPD. Ya, kalian sudah dalam kelompok, maka
Bapak minta kalian berdiskusi dalam kelompokmu masalah kontekstual. Silakan cek pada halaman 4 ya, kegiatan aktivitas 2 ya, aktivitas 2 silakan. Di sana ada satu masalah kontekstual, silakan didiskusikan bersama kelompokmu. Bapak juga sudah sajikan nih dalam slide ya masalahnya. Ada yang bisa membantu membacakan? Minta tolong siapa yang berkenan untuk membantu membacakan? Saya Pak. Silakan Restu, silakan bacakan apa yang ada di slide. Lia berdiri di antara dua tiang jembatan Ampera yang tingginya sama, yaitu 64,5 meter. Ia memandang ke puncak tiang jembatan yang berada di sebelah kanannya dengan sudut elevasi 30 derajat. Dengan cara yang sama, ia berpaling dan memandang tiang jembatan sebelah kirinya dengan sudut 60 derajat. Jika tinggi Lia adalah 150 cm setelah dihitung menggunakan perbandingan trigonometri, Lia menyimpulkan bahwa jarak antar tiang kanan dan kiri adalah 74 ya. akar 3 ya, akar 3 meter. Ya. Sudah, oke. Sudah dibacakan. Ya, sudah dibacakan. Silakan kalian kerjakan dalam kelompok ya. Silakan diskusikan. Tanyakan ketika ada masalah.
sudah berjalan diskusi ya. Bapak lihat semuanya berdiskusi dengan baik, saling tukar pendapat, ya kan, saling saling bertanya, menjawab dan lain sebagainya. Ya, ada yang salah menjumlahkan, ada yang bingung kesimpulannya ternyata salah. Silakan saja diskusi, silakan. Bapak beri waktu 5 menit lagi ya. Setelah itu nanti Bapak minta untuk kalian presentasi salah satu dari kelompok kalian. Nanti Bapak minta untuk mengawali menjelaskan di depan, ya. Seperti apa jawaban dari permasalahan itu? Ya, silakan Bapak beri waktu 5 menit lagi untuk berdiskusi, memantapkan jawaban kalian. Ya, dalam berdiskusi kalian juga dapat mencari referensi lain ya. Ya, dalam artian dalam berdiskusi kalian juga bisa mencari referensi lain, ya, mencari sumber materi yang lain, misalkan dari googling. Ya, silakan nggak apa-apa. Sekarang pakai HP kalian untuk membuka link yang akan Bapak share di grup WA. Kalian bisa mempelajarinya dari situ juga. Ya, silakan, nggak apa-apa. Dari HTTP, nah itu di situ ada satu blog yang Bapak sajikan. Silakan bisa dibuka. Ada yang mau ditanyakan mengenai kendala yang ditemui? Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya. Ataukah cukup kita mulai untuk presentasi? Cukup? Kalau cukup, kita akan mulai untuk presentasi, ya, memaparkan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Oke? Oke. Kalau sudah, nah ini presentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, Bapak minta, Bapak tidak akan minta kelompok mana yang siap, angkat tangan. Oh iya, iya, baik, kelompok Silmi dan kawan-kawan. Ya. Siapa yang siap, kelompok mana? Bapak ulangi. Oh iya, kelompok Erlita dan kawan-kawan. Ya, silakan. Ya, langsung saja ke depan ya. Langsung ke depan, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kelompok kami. Ya. Silakan. Jadi diketahui tinggi tiang 64,5 meter, tinggi liang 150 cm, sudut elevasi 1 30 derajat, sudut elevasi 2 60 derajat. Yang ditanya, apakah jarak antar tiang kanan dan kiri adalah 74/3? Penyelesaiannya, tinggi AB sama dengan DE sama dengan 64,5 dikurang 1,5 meter sama dengan pada segitiga ABC tan 60 derajat sama dengan 63 per AC. AC sama dengan 63 per tan 60 derajat. AC sama dengan 63 akar 3. AC sama dengan 21 akar 3. Pada segitiga CDE, tan 30 derajat sama dengan 63 per CE. CE sama dengan 63 per tan 30 derajat. CE sama dengan 63 per 1 per 3 akar 3. CE sama dengan 63 akar 3. Jarak AE sama dengan AC ditambah CE sama dengan 21 akar 3 ditambah 63 akar 3. Jadi hasilnya 74 akar 3. Jadi kesimpulannya adalah benar. Jadi ya, bisa dilihat ya teman-teman yang ditulis sama teman saya. Ya. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas? Ya. Ya, presentasinya cukup jelas ya. Jelas. Ya. Nah, ini sudah dapat jawaban di bawah bahwa jawaban yang tersaji dalam soal tadi itu adalah benar. Mari kita coba cek dulu. Nah, jarak antara tiang kanan dan kiri adalah 74 akar 3. Dan kelompok ini ternyata menyajikan juga 74 akar 3. Jadi kesimpulan Lia di situ adalah benar. Bagaimana? Ada pendapat lain dari kelompok lain? Oh iya, silakan Setia. Itu sepertinya ada perhitungan yang salah. Oh iya, sepertinya ada perhitungan yang salah, ya. Mohon tunjukkan nanti perhitungan yang salah setelah presentasinya ditutup, ya. Ya. Ada lagi yang lain, kelompok lain? Ada pertanyaan? Cukup? Boleh, lain yang nomor 12 pertanyaan itu kamu ajukan sekarang aja, ya. Ya, silakan Laili. Pak, cara menentukan nilai tan 60 derajat itu akar 3 cos itu 30 derajat, 1 per 3 akar 3 bagaimana ya Pak? Oke, ya, Laili menanyakan ya dari jawaban yang disajikan, ya. Bagaimana cara menentukan nilai tan 60 itu akar 3, tan 30 itu sepertiga akar 3? Ya, akan dijawab oleh kelompok yang presentasi. Ya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari Laili. Saya akan menjawab pertanyaan dari Laili. Cara menentukan nilai tan 60 derajat itu seperti akar 3.
cos 30 derajat itu 1/3 akar 3. Jadi saya akan mengirimkan videonya lewat link WA. Oh iya. Sudah jelas? Jelas. Iya. Oke, terima kasih jawabannya. Boleh beri tepuk tangan. Cukup ya. Ya, karena nanti ada kelompok lain yang akan membenarkan. Ada jawaban lain dari diskusinya. Silakan itu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau ucapan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak minta kelompok yang ada jawaban lain silakan untuk maju ke depan. Ya. Kelompok 5 tadi ya. Ya, silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan membenarkan jawaban dari kelompok 4. Ya. Enggak dibantu, Mas. Ya. Jadi menurut kelompok 5 Jadi menurut kelompok kami 21 akar 3 tambah 63 akar 3 itu 84 akar 3. Jadi kesimpulan dari Lia itu salah. Oke, terima kasih. Terima kasih Setia dari kelompok 5 sudah membenarkan. Ternyata ada kesalahan dalam menghitung ya. Iya ya. Ya, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan dari jawaban ini? Clear ya? Oh iya. Siapa ini? Helen. Ya, tadi Helen ya, Helen akan bertanya lebih lanjut mengenai materi ini. Ya, silakan Helen. Misalkan diberikan cara mengukur dan tinggi tembok menggunakan alat pengukur sudut tersebut, mohon kelompok 5 dibuka. Ya, ya, Bapak ulang lagi ya. Kelompok 1 meminta ya, tolong untuk menunjukkan cara mengukur sudut menggunakan alat peraga, yaitu yang kita ukur adalah tinggi tembok ya, betul ya, menggunakan alat peraga tersebut. Mohon untuk kelompok 5 ya, kelompok 5 untuk menunjukkannya. Silakan. Kelompok 5 sepertinya sudah menguasai. Yuk.
Pakai inilah biar keras. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang cara kerja alat ini. Alat ini digunakan untuk mengukur titik kemiringan pada suatu ruangan. Sedangkan ini berfungsi untuk menentukan titiknya. Lalu alat ini digunakan untuk menentukan besarannya. Iya. Bisa dipraktekkan oleh kawan saya. Iya. Misalkan mau mengukur tembok yang mana? Misalkan kita mau mengukur tinggi tembok. Misalkan kita akan mengukur tinggi tembok yang ada di ruangan ini. Yang di atas pintu, Yang ada di atas pintu bisa kita lihat. Si Esa di sini. Seperti ini cara menunjukkannya. Pada titik ini terdapat pada sudut 45. Setelah kita dapat sudut, kita akan mengukur jarak kita berdiri dari tempat yang dituju dengan tempat kita berdiri ini. Jarak kita berdiri dengan objek. Kita akan menyelesaikan dalam gambar. Jadi jika disketsakan akan terlihat seperti ini. Jadi jaraknya yaitu 4 meter dari titik kita berdiri itu 45 derajat dan temboknya itu dari tembok ke titiknya itu 4 meter. Kemudian kita bisa menggunakan rumus tangan. Tangan 45 derajat sama dengan tembok dibagi 4 meter. Maka tinggi tembok yaitu tangan 45 derajat dikali 4. Dan tangan 45 derajat itu hasilnya 1. Jadi 1 dikali 4 hasilnya 4. Maka tinggi temboknya adalah 45
4 meter. Ya, seperti itu. Bagaimana? Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas? Cukup jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Beri tepuk wabarakatuh. tangan ya. Ya, luar biasa ya. Tadi sudah dipraktekkan menggunakan alat peraga bagaimana cara mengukur tinggi tembok, menerapkan sudut elevasi. Ya. Dari jawaban tadi sebenarnya masih ada satu pengurangan lagi, yaitu itu kan kita mengukurnya seperti ini ya. Nah, terus arah pandangan kita ke atas objek yang kita ukur tingginya. Jadi tinggi tembok ini sebenarnya hanya sebatas mata kita memandang lurus. Nah, jadi nggak sampai bawah. Kalau mau sampai bawah berarti ditambah tinggi badan kita. Karena kan patokannya mata, pandangan mata lurus sampai ke atas. Jadi kalau mau sampai ujung bawah itu ditambah dengan tinggi badan kita, ujung kaki sampai mata. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini kita sudah berdiskusi ya. Tiba saatnya untuk kita kegiatan selanjutnya. Ya. Bapak minta kita ke kegiatan 3 ya, untuk penilaian mandiri. Ini adalah secara individu ya. Ya, kegiatan kelompok kita selesai, maka setelah ini Bapak harapkan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Ya, silakan kalian mengerjakan dalam LKPD soal yang sudah ada di sana secara individu, tidak bekerja sama dalam kelompok. Bapak beri waktu 10 menit. Silakan. Ya. Aktivitas 3 ya. Aspek yang dinilai nanti adalah sistematika ya. Bapak sampaikan saja, artinya ketika mengerjakan soal itu diawali dari
diketahui, dituliskan. Setelah itu apa yang ditanya dituliskan. Setelah itu baru proses mengerjakan soal sampai hasil akhir dan kesimpulan. Nah, seperti itu. Kalau perlu sketsa, silakan buat sketsa atau gambar biar lebih jelas dan lebih real. Nah, seperti itu. Jadi itu aspek-aspek yang dinilai pada penilaian ini. Iya, Pak.
kusut mengene ya, ngumpul. Jawabannya. Ya. Kalau mulai ya Pak ya? Kalau mulai ya? Oke, jawaban. Ya, 10 menit sudah berlalu ya. Selesai? Selesai. Silakan kumpulkan jawaban ke depan. Silakan. Awas kabel ya, lewat sana aja. Kabel, apa sih? Ya, terima kasih. Ya, taruh aja, taruh aja. Oke. Terima kasih. Jujur lah. Ya, setelah Bapak koreksi ya, langsung Bapak koreksi, sudah kelihatan hasilnya. Ini ada Bapak bacakan nilai terendah dan tertinggi saja. Ini ada nilai 80. Koreksi dari Bapak, tidak ada sketsanya ya. Tidak ada sketsa, artinya gambar segitiga yang di situ menggambarkan ada tiang bendera, terus ada gambar sudutnya ya, atas nama Suharman ya. Terus untuk yang lain ada nilai paling tinggi ya, ini sudah lengkap semuanya sampai pada sketsa juga ada. Jadi ini atas nama Silmi Nur Atumim, boleh beri tepuk tangan. Ya, cukup. Ini akan Bapak jadikan sebagai penilaian untuk kognitif dan juga penilaian untuk unjuk kerja nantinya. Oke, melanjutkan kegiatannya sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran. Ya, kesimpulan pembelajaran. Siapa yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran? Ya, untuk kesimpulan pembelajaran, siapa yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Putri silakan. Kesimpulan pembelajaran yaitu menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku pada nilai sinus, disingkat sin demi, artinya perbandingan nilai sin terletak pada sisi depan dibagi sisi miring. Pada perbandingan nilai cos,
Disingkat kosami artinya perbandingan sudut nilai kos terletak pada sisi samping dibagi sisi miring. Ada perbandingan nilai tangan, disingkat tangan desak, artinya perbandingan sudut nilai tangan terletak pada sisi depan dibagi sisi depan. Ya, bisa. Ya, terima kasih Putri atas kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sesudah kita menyimpulkan, kita refleksi pembelajaran kita hari ini seperti apa sih? Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa yang saya peroleh dan adakah kesulitan? Ya, Bapak minta kalian membuat refleksi masing-masing, ya. Dan Bapak minta untuk dibacakan bukunya Nur Fauzia, silakan. Saya memperoleh banyak ilmu mengenai penerapan trigonometrik pada kehidupan sehari-hari. Penerapan sudut elevasi untuk mengukur tinggi rendah. Oke. Ya. Itu refleksi dari Nur Fauzia. Sekarang coba, adakah materi yang sulit? Bagaimana menurut Nur? Ayo Karina, ya, maaf, Bapak salah. Memaknai soal kontekstual dan dihubungkan dalam konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan menyelesaikannya. Ini yang sulit menurut saya. Oke. Baik, menurut Ayu yang sulit adalah disajikan soal dikaitkan dengan konsep. Nah, itu yang sulit. Ya. Oke, cukup refleksi kita pada hari ini. Bapak tunggu refleksi dari yang lain ya. Nanti bisa dikirim lewat Google Form ya. Nanti akan Bapak sematkan linknya di grup. Oke, pesan Bapak sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, bahwa pertemuan kita selanjutnya adalah membahas sudut depresi ya. Tadi yang sudah disampaikan, sudut depresi akan kita bahas pertemuan depan. Oke, matematika itu indah. Silakan lihat di layar. Ketika kita memahami konsep dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka matematika itu akan indah. Nah, seperti itu. Baik, sebelum Bapak tutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum nanti kita sudahi pembelajaran ini. Silakan salah satu untuk dapat memimpin doa. Untuk pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Ya, terima kasih Suarman. Baik, cukup pembelajaran pada hari ini. Oke, cukup ya. Oke, Bapak akhiri, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.